PJC? Apa PJC? Oke, pokoknya yang tadi ke Inggrisan, sekarang ke Jepangan. Oke, udah ini kita nanti Jumatan ya, udah beres PJC. Jumatan kita isoma. Nah di sini. Tuh Pak Ibu. Ekstrakurikuler Pasundan Japan Club. Di sini kami akan menampilkan sebuah kabaret yang berjudul Nikushimi no Hate Nisaku Ai atau cinta yang tumbuh di ujung kebencian. Kita akan mengajak kalian masuk ke dalam kisah percintaan yang penuh dengan tantangan dan petualangan. Siap? Haji Maruya. Dahulu kala terjadi perang besar-besaran yang terjadi antara Kekaisaran Tenryu dan Kekaisaran Zaibatsu. Orang-orang saling berperang hingga memakan banyak korban. Pada saat itu, yang dipikirkan oleh setiap orang hanyalah membunuh atau dibunuh. Mereka berperang hanya untuk memenuhi ambisi mereka sendiri. Yang bertahan hanyalah segelintir orang yang memang berada di puncak kekuasaan dan beberapa pengikut setianya. Pada akhirnya, perang berakhir tanpa ada satupun pemenang. Mereka yang bertahan dari kekaisaran masing-masing masih memiliki dendam pada kekaisaran lawan, meskipun perang telah usai. Selama bertahun-tahun kemudian, dendam tersebut terus diwariskan hingga kedua kekaisaran itu terus mengalami perang dunia. Kisah ini dimulai di saat seorang pangeran dari Kekaisaran Zangetsu memulai petualangan penuh rintangan untuk memenuhi dendam keluarganya. Dia bernama Soichi yang memulai perjalanan bersama pengikut setianya, Toki dan Mono, untuk bisa sampai ke Kekaisaran Tenryu dan membalaskan dendam keluarganya. Soichi, Toki, dan Monwe harus melewati sebuah hutan ajaib, sebuah desa terpencil, dan lembah beracun yang di dalamnya terdapat sebuah pedang legendaris yang konon dapat mengalahkan penguasa di sana. Mereka mulai berjalan menyusuri hutan ajaib yang memiliki banyak pohon rimbun, bunga berwarna-warni, hingga buah-buahan manis yang begitu memanjakan mata. Pangeran, bagaimana kalau kita istirahat dan makan buah-buahan itu terlebih dahulu? Tapi kita harus segera meninggalkan hutan ini secepat mungkin. Kita akan tersesat jika kita tidak segera pergi. Yang ada di pikiranmu hanyalah makanan saja, dasar lo Toki. Tapi kan aku lapar, Monmei. Memangnya kau tidak lapar? Kita sedari tadi hanya terus berjalan tanpa memakan apapun. Jangan memasang wajah seperti itu, Toki. Aku sudah muak melihatnya. Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Mari kita makan sedikit buah-buahan itu dan menyimpan sisanya untuk persediaan makanan. Aku pun merasa lapar. Pangeran pun setuju dengan saranku. Saat mereka sedang asik menikmati manisnya buah-buahan, ternyata matahari hampir tenggelam membuat mereka bergegas menyimpan sisanya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan hutan. Matahari hampir tenggelam, cepat simpan sisanya dan pergi. Namun, langit menjadi gelap dengan cepat sebelum mereka benar-benar meninggalkan hutan itu, membuat mereka tidak bisa melihat arah dengan jelas dan terus berputar di tempat yang sama. Yang Toki gak ada menilai bisa gak gak usah pakai bahasa kuno gitu. Lagian kau juga menikmati makanannya tadi. Ini bukan sepenuhnya salah aku. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Mereka berusaha terus berjalan keluar dari hutan ajaib itu meskipun gelap gulita. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya bulan yang minim untuk menerangi jalan. Apa kalian membutuhkan bantuan? Kaget. Siapa kalian? Kami adalah peri yang menjaga hutan ajaib ini. Kami akan menuntun kalian untuk keluar jika kalian mau.
Atur atas bantuan Neng. Ia sangat berarti bagi kami. Tak apa, kami senang bisa membantu. Setelah melewati jalan ini, kalian akan keluar dari hutan ajaib dan menemukan semua desa terpencil. Kalian bisa bermalam di sana. Soichi, Toki, dan Monmei segera berjalan melewati jalan tersebut hingga terlihat sebuah desa yang sangat terpencil. Saat mereka datang, 3 orang warga segera menghampiri dan menyambut mereka. Selamat datang di desa kami. Saya seorang kepala desa di sini dan ini putri saya. Kalian bisa memanggil aku Malam Sutrobin. Saya akan menyiapkan hidangan untuk menjamu kalian. Terima kasih atas sambutan dan hidangannya. Kami sangat tersanjung karena disambut dengan sangat baik di sini. Saat fajar menyingsing, mereka segera bergegas berpamitan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di lembah beracun, mereka berhasil melewati berbagai jebakan hingga tiba di mulut gua yang di dalamnya terdapat pedang legendaris yang Soichi cari. Sebelum masuk, mereka dihadang oleh 2 wanita bertopeng dan 3 penjaga lain. Siapa kalian? Untuk apa kalian kemari? Sepertinya kalian bukan manusia biasa, karena kalian bisa melewati lembah beracun ini dengan selamat. Kami hanyalah pengembara yang meminjamkan pedang legendaris sebagai senjata untuk balas dendam. Sebelum kalian bisa mendapatkan pedang itu, kalian harus mengalahkan kami terlebih dahulu. Itu pun jika kalian menang. Ini dia, pedang yang kita cari. Benar, dengan ini kita bisa mengalahkan Raja Kekaisaran Tenryu dengan mudah. Dan membalas dendam kita pada kekaisaran Tenryu. Kalian sudah kalah sekarang. Untuk itu, kalian berdua harus menjadi pengikutku dalam perjalanan ini. Baiklah Tuan, mulai sekarang kami akan menjadi pengikut setia. Kami juga tidak mempunyai tujuan lagi di sini. Tidak ada lagi yang harus kami jaga, karena pedang legendaris itu sudah menjadi milikmu, Tuan. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di jembatan yang menghubungkan Kekaisaran Tenryu dan Kekaisaran Zangetsu. Mereka berencana untuk berpura-pura menjadi tamu kekaisaran dalam festival tahunan di Kekaisaran Tenryu. Mereka menikmati festival yang sangat meriah itu sambil berbincang dan bertukar informasi dengan warga sekitar. Mereka akhirnya berhasil masuk ke istana untuk menemui pemimpin kekaisaran itu. Saat mereka masuk ke istana, terlihat para penari sedang menampilkan tarian yang begitu indah. Para tamu terlihat sangat kagum dengan kelincahan mereka. Begitupun Soichi. Matanya tak bisa melepaskan pandangan dari salah satu penari utama. Dia begitu indah.
kasih atas pujiannya. Namaku Aiko. Siapa? My love. Namaku Aiko, Tuan. Ah, maaf. Aku harus segera berganti pakaian untuk acara selanjutnya. Senang bertemu denganmu, Sosan. Oh, Aiko. Baiklah, semoga kita dapat bertemu kembali. Cih, pembawanya murahan. Acara selanjutnya pun dimulai. Seluruh tamu datang dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Sang pemimpin pun datang untuk mengenalkan diri. Aiko berjalan menuju kursi kekuasaannya dengan anggun. Malam ini, Aiko mengenakan gaun putih dan mahkota permata yang menambah kesan anggun sekaligus manis pada dirinya. Soichi terpesona oleh kecantikan dan keanggunannya. Namun, ia seketika ingat dengan tujuannya untuk balas dendam pada penguasa kerajaan ini. Lalu, mengapa ia malah jatuh cinta pada penguasa yang ingin ia bunuh? Oh itulah yang target teh. Payangan nonton. Tunggu dulu, kau terlalu gegabah. Kita akan menarik perhatian jika menimbulkan keributan di sini. Tuan Putri Aiko, jika Anda berkenan, bolehkah saya bergabung untuk menyaksikan keadaan ini bersama Anda? Tentu saja boleh. Hati-hati Tuan Putri. Waduh, ada yang cari-cari kesempatan dalam kesempitan nih. Cie, tanya kita coba aja kalau udah begini. Katanya suruh ke Pusta, lihat tanya malah bisa sekali. Sudah, jangan digoda terus. Nanti muka mereka makin merah mirip tomat. Terima kasih, Sosan, atas bantuannya. Sama-sama Tuan Putri, menjaga keselamatanmu adalah sebuah kehormatan.
tangkap penyusup itu dan jangan biarkan dia kabur. Ada apa ini, Ken? Mengapa kau menodongkan pedangmu pada tamu kekaisaran? Dia bukan tamu, Tuan Putri. Dia adalah seorang penyusup dari kekaisaran Dagetsu yang harus kita musnahkan. Bukan penyusup. Aku hanya pengembara yang kebetulan lewat untuk menikmati festival ini. Jika kau hanya seorang pengembara, mengapa kau memiliki lambang kekaisaran yang seharusnya hanya dimiliki oleh para bangsawan kekaisaran Jangetsu? Baiklah. Aku akan mengaku. Tapi, bisakah kau menyingkirkan pedangmu ini dari leherku terlebih dahulu? Aku berjanji tidak mengaburi. Katakan yang sebenarnya, siapa kau? Dan apa tujuanmu ke sini? Kurang ajar, kau memang berniat licik. Habisi penyusup itu, jangan biarkan mereka lolos. Mati saja kau, dasar pengkhianat. Kalian berdua, hentikan! Aku bukan pengkhianat. Tuan Putri, saya mencintai dan mengagumi Anda. Lebih dari janji saya untuk mengabdikan raga ini pada kekaisaran. Hati saya milik Anda. Namun, jikalau Tuan Putri mencintai orang lain, saya akan berusaha menghapus perasaan ini. Seolah tidak pernah ada. Saya selalu ingin Tuan Putri bahagia, walaupun nanti hati saya remuk regam dibuatnya. Aku tahu kau mencintaiku, Ken. Namun, aku tidak bisa membalas perasaanmu. Hati ini sudah menjadi milik orang lain. Maaf, Ken. Tidak, Tuan Putri, Anda tidak salah sama sekali. Saya seharusnya minta maaf karena telah lancang menaruh perasaan ini pada Anda. Bertahanlah, kekaisaran ini tidak sanggup jika kehilangan calon ratu mereka. Tolong jaga kekaisaran ini untukku, Ken. Ini semua gara-gara kau yang tiba-tiba datang mengacaukan segalanya. Jika kau tidak datang, Tuan Putri masih baik-baik saja. Dan semua ini tidak akan terjadi. Kau pikir aku menyingkir ini? Kau yang membutakan dirimu sendiri dengan amarah dan kecurigaan. Ken, lihat apa yang sudah kau lakukan. Iyalah, akan kugunakan senjata terakhirku. Tidak ada pilihan lain selain berubah menjadi sebuah naga merah. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kekaisaran ini, Ken. Duel ini berakhir sudah. Matilah kau. Hentikan kalian berdua! Jangan biarkan pengorbanan Tuan Putri menjadi sia-sia hanya karena kalian sibuk saling membunuh. Apakah masih ada cara agar sang putri kembali hidup? Tentu saja ada. Pedang legendaris itu mempunyai kekuatan untuk menukar kehidupan seseorang. Orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Misalkan ada orang yang rela menyerahkan dan menukar kehidupannya. Aku bersedia. Kau gila. Aku akan lebih gila jika hidup tanpa ada Tuan Putri di sampingku. Biarkan aku yang berkorban. Jangan ragu, bunuhlah aku agar Tuan Putri bisa hidup kembali. Kekaisaran ini tidak akan sanggup kehilangan prajurit terhebatnya. Aku akan lebih tidak sanggup jika Tuan Putri pergi. Berjanjilah padaku untuk menjaga Tuan Putri selamanya. Bahagiakan dia. Tentu, aku berjanji. Terima kasih dan maaf untuk segalanya. Tuan Putri, berbahagialah. Darah mulai mengalir perlahan dari sela-sela zirah yang ia gunakan. Raganya perlahan lemas dan bibirnya mulai membiru. Namun, entah mengapa ia malah tersenyum di sela-sela kematiannya. Takdir akan berlaku lebih kejam pada orang yang kalah. Takdir memang bisa diubah, tapi tidak dengan perasaannya.
hidupnya. Pikirannya melayang mencari memori indah yang pernah ia alami. Namun yang muncul malah memori pahit. Bahwa raga ini tidak pernah dicintai dengan tulus oleh siapapun. Bahwa raga ini tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan. Bahwa sepanjang hidupnya ia berkali-kali ditinggalkan dan ditolak. Di kehidupan selanjutnya, semoga kita ditakdirkan untuk bertemu kembali, bukan sebagai sang berarti dan penolongmu, tapi sebagai seorang kekasih. Kuharap ada saatnya aku juga bertemu kembali bersama. Setelah perang mengerikan berakhir, semua perjuangan yang tak berkesudahan, semua orang mulai menata kehidupannya dari awal. Mereka mulai bangkit dari sisa-sisa pertempuran dan dari sisa rasa dendam yang perlahan memudar. Juga dari sisa pengorbanan yang masih meninggalkan luka. Sang pangeran menjadi kaisar baru. Sang putri dan pangeran pun mulai membangun kekaisarannya dari awal. Dengan pengalaman baru, suasana baru, dan pemimpin juga orang-orang baru, hari ini adalah hari penobatan sang pangeran menjadi kaisar baru. Kekaisaran mengadakan pesta besar-besaran. I don't speak Japanese, but I learned about Isora. You say wakarimashita, I say Hitachi Toyota, Kawasaki Nintendo, and I'm Sony Honda. I'm losing my way. Where should I go? Shinjuku someday. I need a Doraemon. You speak Japanese, English language. What can I do? Where should I go? Sumimasen, I foreign. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato konbawa, I say Suzuki Yamaha, Unique Toshiba, Casio Kochira. I'm losing my way. Where should I go? Shinjuku Sobe. I need Doraemon. You speak Japanese, English language. What can I do? Where should I go? Untuk teman-teman cowok boleh persiapan untuk Jumatan, silakan ke masjid yang tadi akan terpintor melalui arahan.
Thank